Hidup ini akan selalu ada tantangan. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana sudut pandangmu dalam melihat sebuah tantangan? Apakah kamu menganggap hal itu sebagai hambatan? Atau justru hal itu sebuah kesempatan? Apakah kamu akan marah dan menyerah? Atau kamu justru mau berjuang dan keluar menjadi pemenang? Semua itu adalah pilihan. Dan apapun pilihanmu, itulah yang akan menentukan nasibmu. Ada sebuah cerita yang ingin saya bagikan. Semoga cerita ini bisa menjadi bahan perenungan. Begini ceritanya. Zaman dahulu ada seorang raja yang berkuasa. Dan dia menyuruh anak buahnya menaruh batu besar di tengah jalan raya. Ya, batunya sangat besar sekali dan raja ini pun menyuruh anak buahnya dan berkata, biarkan batu besar ini berada di tengah jalan raya ini. Kemudian raja menuju semak-semak dan bersembunyi. Kamu tahu apa tujuan si raja melakukan hal ini? Raja hanya ingin melihat seperti apa karakter penduduknya. Raja hanya ingin tahu bagaimana reaksi mereka dan apa yang akan mereka lakukan saat jalan mereka terhalang oleh batu besar itu. Yang pertama, lewatlah seorang pedagang kaya raya. Dia adalah sahabat sang raja. Tapi ketika dia melihat sebongkah batu besar di sana, kira-kira apa responnya? Ya, dia hanya melewatinya saja. Terganggu, tentu saja. Tapi ya sudah, walaupun terganggu dan bikin susah, tapi masih bisa dilewati kok. Ya sudahlah. Ya, dia tidak melakukan apa-apa. Cuek dan melewatinya begitu saja. Lalu ada segerombolan penduduk lainnya. Ketika mereka melihat bongkahan batu besar di jalan raya dan menghalang jalan mereka pun mulai marah-marah. Astaga, batu sebesar ini dibiarin menghalangi jalan gitu aja. Iya nih, emangnya si raja nggak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya? Dasar pemimpin malas, masa bikin jalanan bersih rapi gitu aja nggak bisa? Ngapain aja tuh kerjanya? Iya, raja kita tuh kerjaannya apa sih? Kita mah rakyat jelata bisa apa? Dan masih banyak lagi keluhan-keluhan lainnya. Mereka hanya bisa ngomel tiada henti. Terus menyalahkan si raja tanpa melakukan apa-apa. Iya, nggak melakukan apa-apa untuk menyingkirkan batu itu dari jalanan yang dihadapinya. Namun ada yang menarik dari kisah ini. Ada seseorang yang lewat lagi. Dia hanyalah seorang petani. Petani itu berjalan sambil membawa hasil panennya. Sayur-sayuran. Saat itu sebenarnya petani ini sedang memikul beban. Tapi kamu tahu apa yang petani ini lakukan? Ketika melihat bongkahan batu itu, bebannya dia turunkan. Dan dia mulai mendekati batu itu dan mencoba mendorongnya sendirian. Kalau batu besar ini menghalangi jalan saya, berarti batu ini juga akan menjadi penghalang orang-orang lain yang akan melewatinya. Saya harus melakukan sesuatu untuk memindahkannya. Begitu pikirnya. Tanpa banyak bicara, dia mencoba mendorongnya sekuat tenaga. Dia terus berusaha dengan keras, sepenuh hati menggeser batunya. Supaya batu itu tidak lagi menghalangi jalan raya. Memang tidak mudah, apalagi dia seorang diri saja. Tapi itulah yang dilakukannya. Dia terus berusaha, dia terus mencoba, dan akhirnya dia berhasil menggeser batunya. Yang kemudian terjadi membuat petani itu terkejut sekali. Ternyata di balik batu besar tadi, dia menemukan sebuah pundi-pundi. Pundi-pundi yang berisi koin emas, berisi berlian, dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Dan di dalam pundi-pundi itu, ada surat dari sang raja. Begini isi suratnya.
Untuk kamu yang menemukan pundi-pundi ini, terima kasih kamu sudah bersedia menyingkirkan batu besarnya. Semua emas, semua berlian yang ada di pundi-pundi ini adalah milikmu sebagai reward, hadiah atas kebaikan. Ya, ternyata si raja sudah menyiapkan hadiah secara pribadi. Hadiah untuk orang-orang yang punya kemauan, yang punya kepedulian, dan punya kebaikan hati. Hadiah untuk dia yang punya ketulusan, mau membantu, menyingkirkan halangan, dan memudahkan jalan untuk orang lain. Walaupun mungkin sebenarnya bukan tugas dia, walaupun mungkin bukan tanggung jawabnya, tapi karena kebaikan hatinya, karena rasa pedulinya, dan karena inisiatifnya, itulah reward yang dia terima. Mungkin ini hanyalah sebuah cerita, tapi percayalah, di balik cerita ini terdapat sebuah makna. Makna yang sangat dalam, yang bisa kita jadikan pelajaran berharga. Bisa kita jadikan bahan perenungan bersama. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Kita juga tidak akan tahu seperti apa jalan yang harus kita lewati. Mungkin jalan yang harus kita tempuh penuh dengan kerikil-kerikil yang menghalangi. Mungkin suatu saat kita akan menemui batu besar itu. Kita tidak tahu semua itu asalnya dari mana. Bahkan kadang tiba-tiba sudah ada di hadapan kita. Tapi pertanyaannya bukanlah kenapa hal ini bisa ada atau ini salah siapa. Tapi apa yang akan kamu lakukan saat menghadapi itu semua? Apakah kamu akan cuek saja? Oh, ini bukan urusan saya. Atau kamu akan marah-marah dan komplain dengan situasi yang ada? Hanya bisa berkeluh kesah tanpa melakukan tindakan apa-apa? Atau kamu akan menjadi seperti orang ketiga? Walaupun mungkin bukan tugasnya, walaupun mungkin bukan tanggung jawabnya, tapi kamu punya pemikiran bahwa apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki kondisinya. Percayalah, every obstacle is an opportunity. Di dalam setiap kesulitan, tersimpan sebuah kesempatan. Ada anugerah di balik sebuah musibah. Batu besar yang awalnya terlihat sebagai kendala yang harus dihadapi, ternyata itu adalah sebuah anugerah yang nantinya bisa kamu syukuri. Mungkin kamu bertanya, bagaimana mungkin bisa bersyukur saat menghadapi kesulitan? Bagaimana mungkin sebuah tantangan bisa menjadi kesempatan? Well, sebenarnya semua itu tergantung dari tindakan yang kamu lakukan. Kalau seumur hidup kamu selalu mengabaikan, ya hal itu tidak akan bisa berubah menjadi sebuah anugerah. Kalau seumur hidup kamu hanya komplain dan marah-marah, tentu saja kondisi tidak akan pernah berubah. Tapi hasilnya akan berbeda kalau kamu mau melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Lakukan apa yang kamu bisa, dengan apa yang kamu punya, saat ini juga. Itulah awal untuk mengubah kesulitan atau tantangan yang ada menjadi berkat dan bermanfaat bagi kamu dan orang lain tentunya. Dan ingat, selalu ada hadiah menanti untuk kamu yang berusaha sepenuh hati.